Musrenbang RKPD Kecamatan Gunung Purei tahun 2021. Muara Teweh, Camat Gunung Purei Ester, SE, melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan, Musrenbang. Tingkat Kecamatan Gunung Purei yang bertempat di Aula Kecamatan Teweh Tengah dibuka oleh Bupati Barito Utara, Haji Nadalsyah melalui Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panalaputra, SH secara virtual di tempat terpisah, Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021. Dalam kegiatan Musrenbang RKPD Kecamatan Gunung Purei tahun 2021 dan tahun 2022 di Aula Kecamatan Teweh Tengah dihadiri Camat Gunung Purei beserta staf Polsek Gunung Purei dan Ramil Gunung Purei, 11 Kades Gunung Purei beserta Ketua BPD, pendamping desa, Damang Gunung Purei dan perwakilan dari pihak perusahaan. Musrenbang kali ini terasa berbeda karena dilaksanakan secara online dengan konsep menjaga jarak aman dengan melaksanakan seluruh protokol kesehatan yang telah ditentukan. Serta pada pelaksanaan Musrenbang tahun 2021 ini kita harus melaksanakan ketentuan Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), di mana seluruh proses perencanaan pembangunan untuk tahun 2022 telah harus menggunakan aplikasi SIP Kemendagri sehingga semua aspirasi atau usulan prioritas yang disampaikan pada acara hari ini harus diinput pada aplikasi, yang nantinya akan melalui beberapa tahapan perencanaan pada aplikasi dan menjadi bahan masukan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan rencana kerja tahun 2022 yang menjadi bahan dasar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2022 hingga penyusunan APBD Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2022. Pada sambutannya Bupati Barito Utara yang diwakili oleh Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panalaputra, SH, menyampaikan Musrenbang tingkat kecamatan dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa, kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan. Adapun tujuan Musrenbang Kecamatan adalah untuk membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan pada tahun 2022 yang akan datang, ucapnya Sugianto. Lanjut Wakil Bupati Barito Utara dalam penentuan kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan tahun 2022 harus selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara periode tahun 2018 sampai tahun 2023 dalam rangka pencapaian 5 prioritas pembangunan Barito Utara yaitu 1. Infrastruktur dan energi, 2. Pendidikan dan kesehatan, 3. Peningkatan ekonomi masyarakat, 4. Sosial, budaya, pariwisata dan lingkungan hidup. 5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Mengingat pentingnya Musrenbang ini, juga diharapkan menjadi media interaktif bagi segenap pemangku kepentingan di kecamatan dan seluruh peserta harus bisa menetapkan program dan kegiatan prioritas kecamatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program atau kegiatan tahun anggaran 2022 yang akan datang. Beliau berharap pada acara Musrenbang Kecamatan hari ini agar seluruh perangkat daerah dan pihak terkait lainnya dapat berperan aktif dalam pembahasan sehingga aspirasi dan usulan yang disampaikan dapat menjadi prioritas utama sebagai bahan untuk dibahas pada tahapan forum gabungan perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan Februari tahun 2021 dan Musrenbang RKPD di Kabupaten tahun 2021 yang rencananya akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret tahun 2021. Terakhir beliau menyampaikan untuk menjadi perhatian kita semua yaitu penanganan pandemi COVID-19 yaitu penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup dan penyediaan jaring pengaman sosial dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan dari sisi perencanaan maupun penganggaran jika pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir. Karena kemarin di dalam kajian itu bagian di kawasan umum perkotaan untuk menanggapi beberapa hal usulan dari Kecamatan Gunung Purei kaitan dengan rumah ibadah yaitu di Desa Lampeong 1, Lampeong 2, Desa Bau dan Muara Mea.
Ethernet itu untuk usulan ini saya mohon dengan Pak Camat nantinya bisa sudah diusulkan pada saat musyawarah ini, sehingga usulan yang memang mendesak nantinya mudah-mudahan bisa terakomodir pada tahun 2022. Karena kalau semua belum bisa mengakomodir secara keseluruhan, demikian saya sampaikan untuk berkaitan dengan musyawarah ini. Terima kasih Bu Asisten, kita sudah dengarkan bersama penjelasan beliau terkait dengan usulan. Baik, kita lanjutkan. Ada masih 2 perangkat daerah ini yang belum, semoga saja masih hadir. Kita coba lanjut dulu ke TNN. Semoga Di beberapa desa ini antara lain di Tambesi 2, Muaranya, Lawaran, Terong, dan Tambabat untuk perluasan jaringan listrik yang ada. Nah, untuk saat ini kondisi keuangan anggaran tahun 2021 yang disetujui oleh Kementerian SDM yang telah diusulkan oleh Badan Pusat, untuk saat ini yang masih baru dimulai adalah progres lanjutan pembangunan jaringan yang sudah diselesaikan di tahun 2019 kemarin, karena kebetulan PLN di tahun 2020 akibat dampak COVID untuk semua kegiatan perluasan jaringan tahun 2020 berhenti ya, tidak ada, sehingga tahun 2021 dilanjutkan untuk pembangunan sentral LTE di Lampelong, kemudian lanjut dengan pembangunan rumah dinas dan kantornya. Nah, pekerjaan 2 kontrak tersebut saat ini sedang berlangsung. Dengan kontrak pertanggal 22 Desember kemarin selama waktunya 120 hari ke depan. Karena untuk tanggal mulai kontraknya kemarin dari awal Januari ya. Jadi harapan kita sesuai rencana selama 120 hari ke depan sudah selesai, sehingga listrik pun sudah bisa dirasakan di 4 desa, yaitu Lampelong 1, Lampelong 2, Ayam, dan Bawang. Kemudian untuk kedepannya, setelah kapasitas SIM itu terserah, baru nanti dari PLN akan melanjuti perluasan jaringan ke arah tadi yang diusulkan, yaitu 5 besi 2, Muaranya, Lawaran, Dorong, dan Tambabat. Jadi untuk sementara PLN sedang mengusahakan untuk pusatnya dulu nih, sumber PLTD-nya di listrik terlebih dahulu, baru setelah itu dilanjutkan nanti dengan perluasan jaringan. Semoga aja dengan anggaran yang ada nanti bisa terakomodir, baik itu di tahun 2021 maupun di tahun-tahun berikutnya. Untuk kami himbau titipan dari teman-teman KLP 2K Kalimantan Tengah. Yang pertama adalah selama belum adanya Energize nanti listrik di Kecamatan Gunung Purwai, mohon untuk warga masyarakat di 4 desa, yaitu Lampelong 1, Lampelong 2, Ayam, dan Bawang, untuk sambil katanya berbenah terhadap instalasi rumah. Karena kita dari PLN tidak memiliki wewenang ya, tidak memiliki wewenang untuk mengatur mengenai instalasi yang ada di dalam rumah. Karena yang kita takutkan adalah ketika nanti Energize ternyata instalasinya masih ada yang belum baik, ada yang rusak atau gimana, nanti malah menyebabkan kecelakaan. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Itu aja Pak, mungkin beberapa hal maupun tanggapan yang bisa kami sampaikan dari PLN. Untuk saran dan masukannya mungkin kalau ada buat PLN kami terima. waktu kita sudah lewat pukul 12 dan ini kalau kita biasanya melaksanakan cara musrenbang secara tatap muka, ya memang kita biasanya memang selalu mulai setelah zuhur ya biasanya, karena memang kita juga tiba biasanya itu ya selalu mendekati zuhur. Tapi ini
lewatnya untuk baru sedikit, tidak apa-apa, kita masih berikan kesempatan terutama nanti Pak Wakil satu, kemudian juga para pimpinan perusahaan dan juga tokoh adat, tokoh masyarakat di Gunung Purwai. Nanti mau menyampaikan informasi terkait kegiatan di 2021 dan 2022 untuk menyampaikan tanggapan terkait dengan acara kita pada pagi dan siang hari ini, Pak. Silakan, Pak. Oke. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala walaupun melewati via Zoom. Para undangan yang berbahagia, mungkin tadi sudah disampaikan oleh beberapa perangkat daerah terkait masalah usulan yang disampaikan nantinya akan dibawa lagi ke musrenbang di tingkat Kabupaten Barito Utara. Selain itu, kegiatan musrenbang ini harus kita jadikan sebagai kegiatan yang bisa dapat menjaring seluruh aspirasi dalam membangun daerah, khususnya pada hari ini Kecamatan Gunung Purwai. Jadi kami berharap semoga musrenbang bukan hanya sekedar kegiatan rutin yang kita laksanakan setiap tahun atau hanya sebagai seremonial saja, benar bisa menjawab kebutuhan pembangunan desa kelurahan yang ada di Kecamatan Gunung Purwai. Oleh karena itu, musrenbang ini sangat penting untuk dihadiri dan diikuti sebenarnya, terutama diikuti anggota-anggota DPRD yang berada di dapil 2 ya, dapil mereka, guna mengiring proses berjalannya dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat Gunung Purwai. Tentu ini sebagai langkah dalam mengawal hasil musrenbang Kecamatan Gunung Purwai untuk dibawa ke musrenbang tingkat Kabupaten Barito Utara tadi. Mulai dari pembangunan ekonomi, infrastruktur, sarana dan prasarana, pertanian, perkebunan, peternakan, hingga masalah jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan jaringan internet yang diusulkan oleh. Dalam hal ini, hendaknya juga pembangunan yang dilaksanakan seperti saya bilang tadi bukan hanya dalam bentuk fisik, namun juga dalam bidang keterampilan. Karena dengan adanya pelatihan, menurut saya pelatihan keterampilan sangat perlu diberikan kepada masyarakat yang pada akhirnya dapat menciptakan tenaga kerja yang memiliki skill atau keahlian. Jadi mereka tidak bergantung kepada perusahaan-perusahaan. Tentunya dengan mempunyai keahlian, masyarakat bisa mendapatkan bahkan menciptakan lapangan. Jadi mungkin itu saja saran yang perlu saya sampaikan. Ada catatan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Barito Utara yang sudah baik. Ya, yang perlu saya sampaikan hari ini jadwal pesanan terbang Kecamatan Gunung Purwai mengusulkan usulan dari prioritas dari 11 desa yang telah dilakukan tadi, sehingga apa saja yang telah disampaikan lewat paparan kecamatan tadi dapat ditindaklanjuti oleh semua SPD, yaitu berkaitan dengan prioritas untuk tahun ke depannya. Harapannya mudah-mudahan untuk tahun ini yaitu pada wabah COVID, sehingga pesanan yang dilaksanakan di Kecamatan Tawi Tengah, dan kedepannya dan COVID lalu mungkin kedepannya akan kami laksanakan di Kecamatan Gunung Purwai, dan juga harapan bagi warga masyarakat usulan tersebut dapat realisasi. Terima kasih dari Cakwa TV.